kita lihat hari ini rupiah sedikit terapresiasi, namun trennya ini masih juga melemah begitu. Kalau Anda lihat seperti apa rupiah ini kalau ternyata Bank Indonesia terus menahan suku bunganya di 5,75%, sedangkan The Fed ini masih ada potensi untuk hawkish menaikkan lagi. Ya, kalau kita lihat di dalam beberapa kesempatan ketika The Fed akan menaikkan suku bunga, maka memang dolar akan menguat karena beberapa fund pasti akan keluar ya, baik itu di pasar obligasi maupun di pasar saham, sehingga itu mengakibatkan outflow yang lumayan besar. Nah, akibatnya tentu rupiah bisa melemah pada saat itu. Dan itu kejadiannya saya rasa bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di seluruh belahan dunia yang lain. Ya, dolar akan menguat begitu. Nah, peristiwa ini tentu akan terjadi tergantung dari situasi yang ada ya. Saya rasa dari sisi Bank Indonesia juga pasti akan mempertimbangkan ya, kalau memang ternyata rupiah kita terus melemah, mungkin saja kita juga akan menyesuaikan begitu ya. Pendapat saya begitu, Mbak Ana. Baik, menurut Anda kalau memang ternyata The Fed ini masih menaikkan satu kali lagi hingga akhir 2023, rupiah ini bisa terdepresiasi ke level berapa? Saya rasa dalam hal ini Bank Indonesia berkepentingan untuk menjaga stabilitas rupiah kita ya. Harusnya tidak akan lebih dari 16.000 gitu ya. 15 kalau kita lihat kemarin 15.6 kan, kemudian hari ini sudah kembali di bawah 15.6, 15.5 begitu ya. Saya rasa dalam hal ini range-nya harusnya akan terjaga di 15.5 sampai 15.6 begitu ya. Baik, apakah fenomena saat ini tepat disebut fenomena cash is the king kalau kita melihat volatilitas di global? Selalu ya dalam keadaan yang sangat volatile, tentu adanya cash itu akan memudahkan kita apabila terjadi sesuatu yang kita butuh untuk melakukan tindakan yang segera begitu ya. Tetapi kalau kita lihat fenomena ini sebenarnya kan sudah terjadi beberapa kali ya, beberapa kali The Fed menaikkan suku bunga, kemudian beberapa kali juga rupiah melemah, dan situasinya harusnya masih baik bagi Indonesia begitu ya, di mana pertumbuhan ekonomi dan perangkat ekonomi Indonesia yang ada sangat menunjang gitu. Jadi tidak perlu ada sesuatu yang terlalu dikhawatirkan sebenarnya, Mbak Ana. Baik, tadi Anda katakan rupiah ini seharusnya tidak perlu di atas 16.000 gitu, tapi kita menunggu seperti apa rapat FOMC di akhir Oktober nanti. Apakah ada potensi di saat rapat FOMC ini rupiah akan terdepresiasi lagi mungkin lebih dalam dari 15.600? Menurut pendapat saya hal itu kemungkinannya kecil ya, karena dalam hal ini ketika rupiah akan mencapai 16.000, tentunya akan ada intervensi juga dari Bank Indonesia dalam hal ini untuk menstabilitaskan rupiah, karena itu adalah bagian dari tugas Bank Indonesia untuk menstabilkan rupiah. Baik, namun Pak Markam kalau kita berkaca pada Bank Indonesia sebenarnya sudah banyak amunisi yang dilakukan untuk menjaga stabilitas rupiah begitu. Toh rupiah tetap saja menembus 15.600 begitu. Apakah artinya masih ada amunisi yang bisa kita harapkan lagi akan secara signifikan ini menghalau volatilitas yang ada di global untuk membawa rupiah ini justru melemah lebih dalam? Uh, Menurut saya kalau misalnya rupiah terus melemah, ya kemungkinan yang ada adalah Bank Indonesia bisa saja menaikkan suku bunga ya, menaikkan suku bunga satu kali lagi, walaupun konsensus analis dalam hal ini rupiah suku bunga Bank Indonesia akan tetap dijaga sampai dengan akhir tahun. Tetapi kalau tekanan terhadap rupiah sangat kuat, tentunya
dalam hal ini saya rasa bisa saja terjadi Bank Indonesia akan menyesuaikan suku bunga BI untuk menahan pelemahan rupiah. Baik, artinya Bank Indonesia bisa mulai mempertimbangkan untuk menaikkan suku bunga ketika rupiah ini sudah di bawah 15.600. Ketika di atas 15.600, ya. Baik. Bisa saja salah satu senjata yang mungkin diambil oleh Bank Indonesia, ya. Baik, tapi efektivitasnya seperti apa kalau memang ternyata The Fed juga masih akan menaikkan lagi satu kali lagi hingga akhir tahun ini? Ya, itu dalam hal ini adalah untuk mengantisipasi kenaikan itu, maka suku bunga perlu dinaikkan oleh Bank Indonesia jika itu dianggap perlu oleh Bank Indonesia. Tetapi ketika intervensi yang dilakukan oleh Bank Indonesia itu cukup untuk menahan pelemahan rupiah, tentu hal itu mungkin juga tidak dilakukan oleh Bank Indonesia, seperti itu Mbak Ana.